teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan farmasi yang sangat sering digunakan, yaitu kapsul. Kapsul merupakan sediaan obat yang terdiri dari cangkang yang biasanya terbuat dari gelatin dan di dalamnya berisi bahan obat. Secara umum, kapsul dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Meskipun terlihat mirip, sebenarnya kedua jenis kapsul ini memiliki beberapa perbedaan penting. Pada video ini, kita akan membahas perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak dari beberapa aspek, yaitu komponen cangkang, formulasi pengisi, teknologi pembuatan, masalah stabilitas, serta evaluasi mutu sediaan kapsul. Nah, perbedaan pertama antara kapsul keras dan kapsul lunak terletak pada komposisi cangkangnya. Kapsul pada umumnya dibuat dari gelatin, yaitu protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen hewan. Gelatin dipilih karena sifatnya yang mudah membentuk film, aman dikonsumsi, dan dapat larut dalam cairan tubuh. Pada kapsul keras, komposisi cangkangnya relatif lebih sederhana, yaitu terdiri dari gelatin dan air. Kapsul keras biasanya memiliki kadar air sekitar 12-16%. Cangkangnya bersifat lebih kaku dan terdiri dari dua bagian, yaitu badan kapsul dan tutup kapsul yang dapat dipisahkan. Sebaliknya, pada kapsul lunak, komposisi cangkangnya lebih kompleks. Selain gelatin dan air, kapsul lunak juga mengandung plasticizer seperti gliserol atau sorbitol. Plasticizer ini berfungsi untuk meningkatkan elastisitas cangkang sehingga kapsul menjadi lebih fleksibel dan tidak mudah pecah. Selain itu, dalam beberapa formulasi juga dapat ditambahkan bahan lain seperti pewarna, opacifier, dan pengawet. Pengawet digunakan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme, terutama karena kapsul lunak memiliki kadar air yang lebih tinggi dibandingkan kapsul keras. Karena adanya plasticizer dan komposisi yang berbeda tersebut, kapsul lunak memiliki tekstur yang lebih lembut dan elastis dibandingkan dengan kapsul keras. Aspek berikutnya adalah formulasi bahan pengisi kapsul. Kapsul lunak biasanya digunakan untuk mengisi bahan yang berbentuk cair atau semi padat. Contohnya adalah larutan berminyak, suspensi, atau bahan aktif yang larut dalam minyak. Hal ini karena cangkang kapsul lunak dapat menahan cairan dengan baik dan proses penyegelan kapsul terjadi secara langsung saat pembuatannya. Kapsul lunak sering digunakan untuk obat-obatan yang memiliki kelarutan rendah dalam air tetapi larut dalam minyak. Selain itu, kapsul lunak juga sering digunakan untuk vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sementara itu, kapsul keras biasanya digunakan untuk bahan yang berbentuk padat atau kering. Bahan pengisi kapsul keras dapat berupa serbuk, granul, pelet, atau bahkan tablet mini. Penggunaan bentuk padat ini bertujuan untuk menjaga stabilitas bahan obat serta memudahkan proses pengisian kapsul menggunakan mesin pengisi kapsul. Perbedaan selanjutnya terletak pada teknologi pembuatan kapsul. Pada kapsul keras, proses pengisian biasanya dilakukan setelah cangkang kapsul selesai diproduksi. Pengisian ini dapat dilakukan menggunakan mesin pengisi kapsul yang bersifat semi-otomatis maupun otomatis. Tahapan prosesnya meliputi pemisahan badan kapsul dan tutup kapsul, pengisian bahan obat ke dalam badan kapsul, kemudian penutupan kembali kapsul. Mesin pengisi kapsul otomatis banyak digunakan dalam industri farmasi karena mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memastikan keseragaman dosis obat. Berbeda dengan kapsul keras, kapsul lunak diproduksi menggunakan teknologi khusus yang dikenal sebagai rotary dye process. Pada proses ini, dua lembar pita gelatin dibentuk seperti kontinu. Kemudian, bahan pengisi yang berbentuk cair dimasukkan di antara dua pita gelatin tersebut. Selanjutnya, pita gelatin tersebut dibentuk dan disegel secara bersamaan menggunakan cetakan berputar atau rotary dye sehingga berbentuk kapsul lunak yang sudah tertutup rapat. Proses ini memungkinkan pembentukan kapsul sekaligus pengisian dan penyegelan dalam satu tahap produksi. Dalam sediaan kapsul, stabilitas merupakan faktor yang sangat penting. Salah satu masalah stabilitas yang sering terjadi adalah interaksi antara bahan pengisi dengan cangkang kapsul. Contohnya adalah migrasi air antara isi kapsul dan cangkang. Jika air berpindah dari cangkang ke isi atau sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan perubahan tekstur kapsul seperti cangkang menjadi terlalu lunak atau terlalu keras. Selain itu, bahan tertentu juga dapat menyebabkan pelunakan cangkang kapsul. Sebaliknya, beberapa bahan juga dapat menyebabkan pengerasan gelatin yang dikenal sebagai cross-linking gelatin.
Cross-linking ini dapat membuat cangkang kapsul menjadi sulit larut sehingga dapat mempengaruhi waktu hancur dan pelepasan obat dari kapsul. Untuk memastikan kualitas sediaan kapsul, diperlukan berbagai pengujian evaluasi mutu. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah uji waktu hancur. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat kapsul dapat hancur dalam kondisi yang menyerupai lingkungan tubuh. Selain itu, dilakukan juga uji disolusi untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang dilepaskan dari kapsul ke dalam medium pelarut. Pengujian lain yang penting adalah uji keseragaman sediaan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung jumlah obat yang sama, sehingga dosis yang diterima pasien tetap konsisten. Selain pengujian tersebut, evaluasi tambahan yang dapat dilakukan antara lain Untuk memastikan kualitas sediaan kapsul, diperlukan berbagai pengujian evaluasi mutu. Salah satu pengujian yang dilakukan adalah uji waktu hancur. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat kapsul dapat hancur dalam kondisi yang menyerupai lingkungan tubuh. Selain itu, dilakukan juga uji disolusi untuk mengetahui kecepatan dan jumlah zat aktif yang dilepaskan dari kapsul ke dalam medium pelarut. Pengujian lain yang penting adalah uji keseragaman sediaan, yaitu untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung jumlah obat yang sama, sehingga dosis yang diterima pasien. Nah, jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya, kapsul keras dan kapsul lunak memiliki beberapa perbedaan utama, yaitu pada komposisi cangkang, jenis bahan pengisi, teknologi pembuatan, serta karakteristik stabilitasnya. Pemilihan jenis kapsul yang tepat sangat penting dalam formulasi obat karena dapat mempengaruhi stabilitas, efektivitas, serta kenyamanan penggunaan obat oleh pasien. Demikian penjelasan mengenai perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.